Polresta Barelang dan Polda Kepri amankan 43 pelaku kekerasan dalam aksi unjuk rasa di depan kantor BP Batam. Diduga sering cekcok dan karena faktor ekonomi, seorang pria di Bekasi nekat membunuh istrinya sendiri. Polres Kepulauan Meranti Polda Riau resmikan kampung tangguh untuk berantas peredaran narkoba. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 12 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsul, inilah Presisi Siang selengkapnya. Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau mengamankan 43 orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, pengerusakan pagar dan kaca gedung kantor BP Batam, serta pelemparan petugas dalam aksi unjuk rasa di kantor BP Batam Senin 11 September. Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi Pembela Marwah Melayu dan Gagak Hitam. Massa mendatangi dan berkerumun di depan kantor BP Batam, Kepulauan Riau pada hari Senin 11 September 2023. Massa dari Aliansi Pembela Marwah Melayu dan Gagak Hitam adalah kelompok masyarakat yang menolak penggusuran 16 titik kampung tua di Pulau Rempang, Galang, dan sekitarnya. Massa mendesak Polri dan TNI membubarkan posko di lingkungan warga Pulau Rempang, Galang, dan sekitarnya, serta melumpuhkan intimidasi dan kekerasan terhadap orang Melayu. Mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan penggusuran serta mencopot Muhammad Rudi dari kepala BP Batam. Polisi sempat menenangkan massa yang terlihat tidak sabar. Siap, kita dengarkan pelan. Alhamdulillah sama-sama di sini kita berkumpul. Silakan Bapak dan Ibu. Kami dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan BP Batam akan mengawal dan menjaga Bapak Ibu selama menyampaikan aspirasinya dengan baik, dengan benar. Bapak Ibu harus ingat, ada semuanya, anak, istri, anak-anak Bapak semua nunggu di rumah. Sama dengan kami, teman-teman semua yang berada di sini, ada juga keluarga kami yang menunggu di rumah. Jadi silakan sampaikan aspirasinya dengan baik. Bahwa semua komando berasal dari mobil ini. Massa semakin tidak terkendali. Mereka melempari dan merusak pagar kaca gedung BP Batam sehingga gedung BP Batam sebelah kanan pecah berantakan. Para pengunjuk rasa juga melakukan kekerasan dengan cara melempari dan menganiaya polisi. Akibat kejadian ini 17 personel polisi, 3 personel Satpol PP, dan 2 personel BP Batam mengalami luka-luka. Polresta Barelang terpaksa mengamankan 28 orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas. Selain itu, Polda Kepulauan Riau juga mengamankan 15 pelaku kekerasan lainnya. Polisi kemudian juga melakukan tes urin terhadap total 43 pelaku kekerasan yang diamankan. 5 diantaranya positif menggunakan ganja. Saat ini pelaku sudah diamankan di Satreskrim Polresta Barelang dan Polda Kepulauan Riau untuk proses lebih lanjut. Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Ya, total ada 1.100 personel yang dikerahkan Polresta Barelang dan Polda Kepulauan Riau untuk mengawal aksi unjuk rasa 2 kelompok massa di depan gedung BP Batam. Sebelumnya, Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengingatkan personel yang bertugas untuk mengedepankan cara-cara persuasif dalam menangani massa.
Tugas mulia ya kita mengamankan masyarakat, kita memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada warga masyarakat Kota Batam. Ya, ini tugas yang mulia. Jadi jangan pernah mengeluh ya, apa yang kita laksanakan atau tugas yang kita laksanakan. Dari kemarin ya kita pembukaan blokade jalan mendapat perlawanan dari masyarakat, yang termasuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya yaitu mengambil simpati dari masyarakat di wilayah Ring 4. Itu capek kegiatan itu, tapi kalau kita lakukan semuanya dengan senang hati, dengan hati ikhlas, dengan hati senang, ya semoga itu akan menjadi amal ibadah kita semua. Yang berikut untuk teknis kegiatan nanti, ya ini saya sampaikan rekan-rekan sekalian, nanti untuk ya langsung saya bagi yaitu pemlotingan anggota. Nanti untuk dalmas awal ya dari Polresta, termasuk Satpol PP ya, dari Dinpam ya, BP Batam, nanti standby-nya di kantor BP Batam ya, di dalam ya, di dalam semuanya. Nanti pagar ya, supaya ditutup ya, ada pagarnya ada 3, pintu 1, 2, 3 ini ditutup semuanya. Barier ya nanti di standby-kan di depan trotoar itu, tapi nggak usah dibentang dulu ya, nanti Kasatbara sebagai penanggung jawab di situ. Ya kemarin sudah diukur itu panjangnya kan sekitar berapa? 200 meter ya. Nanti dibagi aja 3 ya, nanti di standby-kan situ. Seandainya situasi nanti meningkat ya eskalasinya, langsung itu dibentang. Ya, Pemirsa, Polres Metro Bekasi menetapkan Nando sebagai pembunuh istrinya. Diduga tersangka nekat menghabisi nyawa korban karena sering cekcok dan juga karena faktor ekonomi. Ironisnya, peristiwa ini terjadi di depan 2 anak mereka yang masih balita. Nando, pria berusia 25 tahun ini, hanya bisa menunduk lesu. Kamis 7 September 2023 kemarin, ia baru saja menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Peristiwa ini terjadi di kontrakannya di Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, peristiwa ini dilakukan di depan 2 anak mereka yang masih balita. Usai membunuh korban, pelaku membaringkan jasad istrinya di kasur dan menutupnya dengan selimut. Jasad korban yang penuh luka lebam di bagian wajah dan luka sayatan di bagian leher pertama kali ditemukan ibu korban. Pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Cikarang usai melakukan pembunuhan. Diduga tersangka nekat menghabisi nyawa korban karena sering cekcok dan faktor ekonomi. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 339 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dan pasal 5 Jo pasal 44 ayat 3 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup. Tim Humas Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.